Kedatangan Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa dengan AHY beserta rombongan di Pendopo Wahya Wibawagraha pada Sabtu malam disambut secara langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Rombongan yang turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Emil Dardak tersebut kemudian bergerak menuju ke Pasar Santri yang berada di alun-alun Jember untuk meninjau berbagai produk lokal unggulan khas pesantren yang tersebar di Kabupaten Jember. Bupati Hendy mengaku pihaknya siap menggaungkan gairah ekonomi pesantren melalui program Santripreneur yang nantinya akan membekali para santri dalam berwirausaha. Ya, tentunya kita akan terus sosialisasikan dan mengajak teman-teman. Pasar Santri ini kopotren ya, koperasi pondok pesantren sebenarnya. Dan kita sudah banyak, cuman masih belum secara menyeluruh. Dan kami akan gaungkan itu terusan mengajak teman-teman pesantren untuk menjadi mereka santripreneur. Kami akan luncurkan nanti santripreneur, di mana santri nanti itu bisa keluar, bisa berwirausaha sendiri. Itu sasaran targetnya saya. Permasalahan adalah pemasaran sebagian besar. Tentunya pemasaran kami sedang menggaungkan bahwa kita harus cinta dengan produk lokal kita. Siapa yang memulai Pemkab dulu dong dan mulai untuk membeli produk-produk kita sendiri. Gitu. Tentunya itu sudah kami mulai saat Ramadan ini kami melakukan kunjungan berbagi, itu salah satunya mengajak untuk ikut berbagi juga untuk masyarakat Jember yang teman-teman warga yang mempunyai rezeki lebih, ayo berbagi kepada semuanya. Ini salah satunya. Marketplace pasti, dan kita mempunyai 600.000 lebih itu UMKM di Jember ini. Nah, ini kami mau packaging yang baik supaya ini, karena ongkos untuk membranding satu produk itu mahal. AHY yang turut meninjau produk-produk unggulan di Pasar Santri mengaku adanya bazar produk khas pesantren yang dikemas dalam nuansa modern merupakan sebuah terobosan yang strategis. AHY berharap dengan adanya Pasar Santri ini dapat kembali memicu gairah ekonomi rakyat yang sempat lesu akibat dihantam pandemi COVID-19. Inovasi ini seperti apa, Pak? Luar biasa, saya bangga dan tentunya senang sekali tadi diajak Pak Bupati, Pak Hendy dan keluarga besar Partai Demokrat yang ada di Jember tadi menyaksikan betapa semarak dan ramainya Pasar Santri Ramadan yang diselenggarakan oleh Bapak Bupati bersama masyarakat di Kabupaten Jember. Ada Pak Wagub juga di sini, artinya tepat di malam hari ini, alhamdulillah sekali kebetulan pas betul safari Ramadan yang kami sedang jalankan. Tadi berangkat dari Surabaya, kemudian ke Lumajang, dan malam hari ini di Jember. Dan kebetulan ada digelarnya Pasar Santri Ramadan. Menurut saya ini sebuah terobosan yang sangat strategis yang dilakukan oleh Pak Bupati dan jajarannya untuk kembali menghidupkan perekonomian masyarakat di Jember yang tentu bukan hanya Jember, tapi dimanapun sangat terpukul, sangat terdampak akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. 2 tahun kurang lebih kita menghadapi situasi yang tidak menentu. Oleh karena itu tadi kita saksikan bersama sudah makin hidup dan menggeliat, dan mudah-mudahan ini menjadi awal kebangkitan. Lebih lanjut, AHY berharap dengan sumber daya pesantren yang melimpah di Kabupaten Jember mampu menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Dari Jember, DK Aji Jember 1 TV melaporkan. Forkopimda Kabupaten Jember meninjau ketersediaan komoditas kebutuhan pangan menjelang Lebaran Idul Fitri. Sidak dilakukan di Los Pasar Tanjung Jember. Dalam kesempatan itu, Forkopimda memeriksa ketersediaan daging, sayuran, dan juga kebutuhan pangan lainnya. Satu persatu lapak pedagang dipantau oleh Bupati Jember beserta Kapolres dan Dandim 0824 Jember. Baik dari pedagang minyak goreng, sembako, terutama komoditi yang banyak diburu jelang Lebaran yakni daging ayam dan juga daging sapi. Temuan di lapangan, Bupati mendapati beberapa keluhan dari pedagang karena naiknya harga daging ayam yang secara perlahan terjadi setiap hari. Namun menurut Bupati dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga terbilang tidak terlalu signifikan. Masih aman, daging sapi, daging ayam masih aman semuanya, clear. Tapi tadi ada keluhan dikhawatirkan warga, di sisa akhir ini ada kenaikan, untuk mengantisipasinya seperti apa? Ya, kita kalau lihat stok di lapangan masih banyak dan mereka masih belum potong. Khawatir juga kalau potong sekarang, nanti pembeliannya kurang bagus kan itu. Ini tadi kita lihat di ayam masih full, ini posisi jam 11. Jam setengah 11 sekarang, harusnya sudah menyusut, ini masih banyak. Dan ini kalau ayam sore ini kan
antisipasinya kan bisa masuk freezer kalau nggak laku, Pak. Ayam dikatakan kosong, kalau pagi itu stok nggak ada. Ini siang masih ada, banyak. Daging juga masih banyak. Meski harganya mengalami kenaikan, namun ketersediaan pasokan terbilang aman dan stabil. Harga daging ayam dan daging sapi terbilang landai, namun setiap hari terus mengalami kenaikan. Untuk harga daging sapi saat ini sebesar Rp130.000 yang mulanya sekitar Rp120.000 hingga Rp125.000. Sapi juga aman, tapi memang mahal. Lebih mahal dari naik antara berapa ya? 10% mungkin ya dari biasanya. Tapi banyak sapi. Saat ini harga mencapai berapa? 130. Sebelumnya Untuk sementara 120. ada kenaikan ya, Iya. tapi relatif Iya. aman. Aman. Sehari sampai berapa kilo? Satu hari sampai untuk 4 kintal. Ya. Ada kenaikan berarti ya? Ada kenaikan. Biasanya 2 kintal, jadi 4 kintal. Sementara untuk saat ini daging ayam harganya berkisar Rp36.000 per kilogramnya, sedangkan sebelumnya antara Rp32.000 hingga Rp34.000. Yang makin dekat besaran hari raya hujan mundak terus sedikit-sedikit. Tapi stoknya masih banyak dan biasa. Ada peningkatan? Ada meningkat semua. Permintaan digini pun urip hidupnya itu. Berapa persen peningkatannya? Paling enggak itu ini aku dewe ya. Biasanya 1 kintal 2 kintal. Selain itu, harga bumbu dapur dan sembako lainnya juga mengalami kenaikan, namun tidak cukup signifikan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Dengan didampingi oleh rombongan OPD Pemkab Jember dan Muspika Balung, Bupati Jember Hendi Siswanto meninjau lokasi tebing Sungai Bedadung yang longsor hingga mengikis bahu jalan penghubung Desa Balung Kulon dan Desa Balung Lor. Longsor ini tentu akan menghambat proses pengerjaan jalan program multi-years, sehingga Bupati Jember yang didampingi oleh petugas terkait akan segera melakukan upaya agar pembangunan jalan di jalur ini bisa segera dikerjakan. Tanah atau tebing yang longsor tersebut segera dibuat pagar pengaman untuk mengantisipasi longsoran kembali. Namun tebing Sungai Bedadung tersebut merupakan kewenangan pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga Bupati akan berusaha bersinergi bersama Dinas Pengairan Jatim untuk segera dibangun dinding pembatas demi keamanan pengendara. Bupati Jember Hendi Siswanto menyampaikan kepada warga setempat untuk ikut serta menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah di saluran Sungai Bedadung. Bambu sementara dan tujuh bambu sementara itu bisa 2-3 tahun ke depan untuk menahan longsoran. Dan itu diisi pakai batu. Kita sudah kirim surat ke provinsi. Ini kalau konstruksi permanen itu provinsi yang ngerjakannya. Permanen karena ini wilayahnya provinsi bukan kabupaten. Tapi kita sudah kirim surat memberitahu. Namun kalau nunggu provinsi lama kan harus ada penanganan kita dong. Nah ini kan kita buat cucuk bambu yang dengan biaya tidak terlalu besar nantinya dan minimal untuk mengamankan jalan ini bisa bagus. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dalam kunjungannya di kegiatan Safari Ramadan di Kecamatan Rambi Puji, Bupati Jember Hendi Siswanto menyerahkan klaim BPJS bantuan sosial bagi masyarakat. Selain itu, Bupati Jember juga menyerahkan kendaraan operasional secara simbolis kepada BKAD Wilayah 1 yang melingkupi Kecamatan Rambi Puji, Balung, Puger, dan Kencong. Menurut Umar Hasim selaku Ketua Asosiasi BKAD Kabupaten Jember, semua BKAD se-Kabupaten Jember mendapatkan kendaraan operasional pinjam pakai. Jumlahnya semua 26 kendaraan untuk 26 kecamatan lokasi SPNPM Mandiri Perdesaan. Nah, untuk saat ini kan mendapat unit sepeda motor. Nah, Bupati ini kan menjaminkan di tahun berikutnya pasti dijaminkan ada mobil. Ini gimana, Pak? Ya, mudah-mudahan ketika Pak Bupati nanti memberikan bantuan mobil tahun depan, sangat kami tunggu untuk pengembangan usaha pun untuk operasional di masing-masing kecamatan sangat dibutuhkan mobil. Ini juga namanya kendaraan motor di jalan ini. Gitu kita harus, apalagi jalannya sudah mulus sekarang, nggak usah belok sudah jalan sendiri gitu, kan sudah mulus semua. Oke, harapannya apa Pak Haji setelah mereka harapan saya Bu Desma bisa lebih, kalau sekarang Pemkab Jember bisa memberikan bantuan motor
tahun depan mereka bisa beli mobil sendiri. Syaratnya 26 kecamatan dan semuanya bisa surplus semua. Dan hanya berapa persen saja yang tidak surplus, dan insya Allah dengan ini kerja tim bareng dan mereka bisa surplus semuanya. terkait dengan pengembangan support tentang wisata dan yang lain? Tentunya itu kan banyak peluang dengan ada Bundesma. Peluang mereka yang ada di desa-desa, mereka bisa mengembangkan desanya. Pertama tentang wisata. Di situ banyak wisata di Kabupaten Jember semua ini baru dikelola cuma 2-3% saja. Yang lainnya belum dikelola, masih original. Dari Rambi Puji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dengan didampingi oleh rombongan OPD, Muspika Rambi Puji dan Pemdes Nogosari, Bupati Jember Hendi Siswanto mengunjungi pabrik pembuatan mesin Nur Coffee Roaster di desa setempat. Pabrik yang berdiri sejak tahun 2016 silam ini dibangun dengan bermodal usaha mandiri dan menyerap tenaga kerja sekitar 100 orang. Sejak tahun 2016 sampai 2022, hasil produksi mesin Nur Coffee Roaster sudah terjual sekitar 2.000 unit ke seluruh wilayah di Indonesia dan juga luar negeri, seperti Australia, Inggris, dan juga Malaysia. Harga mesin Nur Coffee Roaster tipe N1000i adalah sekitar 30 juta rupiah. Sedangkan untuk harga mesin Nur Coffee Roaster tipe A series mencapai 40 juta rupiah. Bahkan alat tersebut ada yang sampai seharga 100 juta rupiah. Untuk pengerjaan mesin ini tentunya kita salah satu leader mesin roaster di Indonesia dengan brand Nor. Untuk target sekarang itu skala nasional, Malaysia, Brunei, Australia, bahkan Uni Emirat Arab. Melihat hal tersebut, Bupati Jember merasa terkejut dan kagum bahwa di Jember ada pabrik pembuatan mesin Nur Coffee Roaster yang mampu menembus pasar dunia. Yang jelas di Jember ini sekarang ada PT Nur Coffee Roaster, yang mereka buatan teman-teman sendiri dari Kecamatan Rambi Puji, ternyata punya pabrikan yang luar biasa yang sudah ekspor equipment, alat-alat untuk kopi maupun alat untuk jagung. Luar biasa, dan ini dikirimnya tidak main-main, dari Palestina juga, di mana-mana juga, yang di luar negeri semua. Cuman Pemkab Jember masih belum hadir. Baru kami datang ke sini, kaget saya baru sekarang tahu ini. Dan tentunya ini luar biasa, dan kami akan undang mereka ini, para jagoan kita, beliau Mas Kusnandar sama Dinda, Mas Ahmadi, yang memang punya tenaga 90% lebih, itu semua anak muda semua, untuk membuat fabrikasi mesin roasting maupun mesin untuk jagung, termasuk dry untuk pengering juga, semuanya dibuat semua di sini. Dan itu made in Jember, Indonesia, luar biasa. Dan jangan lebih keren lagi, mereka sudah pakai pakai digital. Nah, digital dan bisa dikendalikan dari jarak jauh. Yang penting ada internetnya. Dari Rambi Puji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita. Sempat vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Pemkab Jember melalui Dinas Perhubungan kembali menggelar mudik gratis. Sebanyak 65 warga asal Madura yang berada di Jember diberangkatkan ke kampung halaman secara gratis melalui 3 armada yang terdiri atas 2 bus pariwisata dan 1 mobil elf. Bupati Hendi menuturkan selain dalam rangka meringankan beban mudik para perantau luar kota Jember, program mudik gratis ini juga bertujuan untuk meminimalisir risiko kecelakaan perjalanan yang rawan terjadi pada momen Lebaran. Bupati Hendi berharap untuk tahun-tahun selanjutnya bisa memberangkatkan lebih banyak pemudik dengan rute yang lebih beragam. Ya, tujuannya utama sekarang ini memang kan COVID 2 tahun ya kita ya. Tapi memang pertama kondisi surat edaran menteri sudah ada. Ini nggak ada COVID pun, mudik gratis ini pemerintah harus ngadakan. Tetap, karena apa? Itu beban jalan raya Pak, berat sekali kalau tidak ada mudik gratis, mereka naik angkutan sendiri-sendiri, waduh, beban jalan raya luar biasa Pak, luar biasa, dan ini akan merepotkan semua, dan resiko tinggi kecelakaan, resiko tinggi nyawa tinggi sekali di Indonesia. Setiap lebaran, angkutan lebaran itu mesti yang meninggal itu ratusan Pak. Saya pernah di Kementerian Perhubungan, saya ngurusin angkutan lebaran ini puluhan tahun saya ngurusin lebaran ya, dan itu meninggal terus akibat jalanan laka di jalan raya. Dan di Jawa yang paling besar. Makanya kan dengan ada mudik gratis itu akan memperkecil persoalan risiko. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV
melaporkan.